Waruwiya an ba'di sahabat ridwanullah alaihim ajma'in annahu qala. Diriwayatkan dari sebagian sahabat. Ini kalau di dalam ilmu hadis, kalau ada kata-kata ba'du sahabat tidak disebutkan namanya, la yadur, tidak ada masalah. Sebab dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, as-sahabah kulluhum udul. Semuanya adil. Maqbulur riwayah, riwayatnya diterima. Karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum. Hadis terkenal masalah adalatus sahabah. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Sahabat yang mana saja kalian ikuti, pasti kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau ada hadis, ada kata-kata an ba'dis sahabah, tidak ada masalah. Diterima riwayatnya. Tapi kalau an ba'dit tabi'in, nah itu nudhira. Sudah tidak ada domana lagi tentang adalahnya. Kalau sahabah, tidak ada masalah. An ba'dis sahabah, sudah bisa diterima riwayatnya. Annahu qala ma min majlisin, tidak ada satu majlis yusalla fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam majlis itu dibacakan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa qamat minhu raihatun thayyibatun. Ini sering saya bawa hadis ini dengan lafaz lain. Kecuali dari majelis itu akan muncul satu bau wangi, hatta tablugha ananas sama', sampai ke petala langit. Ananas sama' itu ada yang memberi arti anan buat santri, ada yang memberi arti sahab, mega, ada yang memberi arti wasat, pertengahan langit, ada yang memberi arti nawahiha, jadi ujung-ujung pojok-pojok langit itu. Tapi yang saya sering dapat arti dari guru-guru itu petala langit itu. Fataqulul malaikatu, maka malaikat berkata, hadza majlisun, majlis ini, bau wangi ini berasal dari majlis sulliya fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan di dalam majlis itu salawat. Tapi ini betul loh ini. Ini kan riwayat ini dikatakan di majelis malaikat di sana kan. Jadi dari majelis yang di bumi muncul bau wangi naik sampai ke sana. Jadi dulu itu di Gondang Legi, zaman Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih masih hidup, ada satu wali majdhub. Sudah wafat sekarang. Saya alhamdulillah termasuk orang yang sering berziarah kepada beliau. Rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab bi asrarih fid dharain amin. Wali majdhub kabir, yang pertama kali menerangkan kepada masyarakat, asalnya dianggap orang gila di Gondang Legi. Itu Saudul Imam dengan Imamul Habr. Sebentar. Saudul Imam dengan Imamul Habr apa Saudul Imam saja? Enggak, Saudul Imam. Saudul Imam saja, bukan termasuk Imamul Habr. Imamul Habr yang majdhub yang satu lagi. Saudul Imam. Jadi Saudul Imam habis Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih habis salat Jumat, di depan halaman masjid itu ada Habib ini berdiri, namanya Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Berdiri. Orang-orang desa itu menyangka ini orang gila. Saudul Imam dengan pakaian beliau yang mentereng itu, dengan jubah, imamah, rodi. Orang-orang kampung situ heran melihat Saudul Imam memeluk si walinya. Peluk oleh mulia. Terus yang mulia bertanya sama si wali ini, ta'rif nih, kamu tahu saya? Dijawab sama Habib Abdullah yang majdhub ini, "Na'am, anta walad ammi Abdul Qadir." Engkau anak Habib Abdul Qadir bil Faqih. Ringkas cerita, kemudian Saudul Imam meminta doa supaya mendapat anak laki-laki
Dijawab oleh Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar, hadhihi sanah yaji ismuh Abdul Qadir. Tahun ini akan lahir namanya Abdul Qadir. Subhanallah, Allah Ta'ala memberikan ijabah. Betul, tahun itu lahir kakak saya Habib Abdul Qadir bin Abdullah bin Faqih. Apa hubungannya Habib Abdullah ini dengan salawat? Habib Abdullah ini dari tenggelamnya fi bahril jazb, hanya ingat kepada Allah saja. Maaf sampai kencing dan buang air di situ, di ruangan tempat beliau tinggal itu. Kadang di tempat tidur, kadang di bawah, dibersihkan oleh pemilik rumah yang khidmah kepada beliau. Tapi namanya tiap hari buang air di situ, ya lama-lama bau. Kamar itu bau. Ini lama, ini berjalan lama, akhirnya pemilik rumah itu datang ke Darul Hadis. Zainal Walid Abdullah bin Faqih lapor. Bagaimana Habib Abdullah, saya hampir tidak tahan. Itu Habib Abdullah abah saya ya. Ini sama-sama Abdullah namanya. Yang menyebut namanya Abdullah, yang ini abah saya juga Abdullah. Bagaimana Habib Abdullah bin Faqih? Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar ini buang air di tempat, kencing di tempat, sampai kamarnya bau, saya hampir tidak tahan. Apa jawab Sayyidina Maulana Al-Walid? Ahli Kautsar itu tidak ada yang bau. Kautsar itu kan tempatnya Nabi Muhammad, telaganya Nabi. Inna a'tainakal kautsar, haud. Ahli Kautsar itu tidak ada yang bau. Kamu yang bau, sebab kamu banyak dosa. Saya ulangi lagi, ini sangat bagus sekali ini riwayat untuk tambahan ilmu thariqah buat kita. Ahli Kautsar itu tidak ada yang bau. Kau yang bau, sebab kau banyak dosa. Perbanyak salawat ala Nabi SAW, nanti hilang baunya. Ringkas cerita, si khadim ini mengikuti fatwa Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih, memperbanyak salawat ala Nabi. Jadi sambil khidmah melayani Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar yang majdzub, terus baca salawat. Setelah istiqamah membaca salawat ala Nabi, lama-lama bau tadi hilang. Artinya hilang, tidak tercium lagi sama si khadim. Kalau orang lain sih tetap mencium. Saya ulangi ya. Setelah baca salawat terus istiqamah banyak rutin, bau kencing dan air besar tadi hilang dari hidungnya si khadim. Orang yang khidmah ini ya, kalau kita datang ke sana tetap bau. Itu hebatnya salawat ala Nabi Muhammad SAW. Bagaimana syarahnya, penjelasannya tentang ini? Jadi paham saya ini sudah paham saya, sudah bukan riwayat dari yang mulia ayah lagi, paham saya ini. Dengan memperbanyak salawat ala Nabi, Allah Ta'ala akan membuka babun min abwabil malakut. Si khadim tadi terbuka sedikit dari pintu alamul malakut, sehingga ketika beliau berhadapan dengan ahli Kautsar, para wali ini kan grupnya Nabi Muhammad, sehingga yang tercium bau kewaliannya, bau alam dunia ini sudah hilang. Makna siapa-siapa yang memperbanyak salawat ala Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan membuka baginya babun min abwabi alamil malakut. Itu pemahaman saya dari riwayat tadi. Siapa yang memperbanyak salawat terus tanpa hitungan, terus baca, Allah Ta'ala akan membuka hatinya untuk memasuki, terlihat, mengalami satu pintu dari pintu-pintu alamul malakut. Allahumma ja'alna minhum. Masya Allah. Sampai seperti itu. Barakah salawat. Juga terjadi, kalau ini zaman saya sudah. Kalau tadi kan zaman ketika kakak saya baru lahir, akan lahir itu. Kalau ini zaman saya. Di zaman saya dulu ada orang bukan suudzon bertanya-tanya, Habib Abdullah bin Faqih ini wali betul apa tidak, dapat kewaliannya dari mana, bertanya-tanya. Minas salihin,
Kalau saya tidak salah ingat, orangnya dari daerah Gresik. Masih sering-seringnya Sayyidina Maulana Al-Walid dakwah waktu itu. Sebab waktu ini terjadi, saya dengar kejadian itu. Akhirnya si orang ini hadzuh zain, jadi diberi peringatan oleh Allah Ta'ala melalui mimpi. Beliau bermimpi Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih itu di satu ruangan, nurnya itu sampai dia memandang muka Sayyidina Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih tidak bisa, terlalu memancar, terus memancar. Matanya dibuka untuk memandang tidak kuat, tidak tahan. Terus dia bertanya, siapa ini? Ada yang menjawab. Kalau bahasa kitabnya qalal ga'il, ada yang berkata di situ. Ini Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang. Tanya lagi si pemimpi ini. Dari mana beliau bisa mendapatkan magam seperti ini? Dijawab lagi oleh orang itu. Dari banyaknya beliau membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rupanya orang tadi mendapat hidayah setelah bermimpi, berziarah, datang ke Darul Hadis, menceritakan mimpi beliau tadi. Dan itu memang benar. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, ayah saya itu, Sayyidina Maulana Al-Walid itu terlalu banyak membaca sholawat. Tidak pernah berhenti. Memang selalu, kecuali sedang baca Quran ya. Atau sedang membaca kitab. Terus tidak berhenti baca sholawat ala Nabi. Itu saya tahu, keluarga tahu, murid-murid beliau juga tahu, dan selalu pegang tasbih itu baca sholawat. Padahal sudah jadi wali ini. Hanya saya tambah, bukan hanya dari, ini kan satu riwayat ru'yah, tapi tidak dari situ saja. Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih itu mendapat magam, satu dari sholawat betul, kedua dari Quran juga. Malah itu saya dengar sendiri. Itu beliau menerangkan bahwa futuh beliau dari Al-Quran. Kemudian ada lagi riwayat dari ilm. Sebab beliau membaca kepada ayahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu, sebagaimana beliau ceritakan sendiri, bukan ratusan sampai ribuan kitab. Dan itu kan ada nurnya. Setiap kitab itu lahu nur. Kalau sebanyak itu dengan ikhlas, gurunya wali, yang baca wali, bagaimana nggak dapat magam? Jelas dari ilm juga. Lepas dari al-ilm wal hadith wal Quran, banyak sekali, baik dari kalangan habaib, ada di catatan-catatan saya itu nama-nama yang berpendapat, atau kalangan kiai pada waktu beliau kecil yang mengatakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih itu menjadi waliullah dari bayi, dari kecil. Memang wilayahnya sudah dari Allah. Kita kumpulkan pendapat yang macam-macam ini. Akhirnya ya wilayahnya Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah ini dari nahiyah banyak. Dari nahiyatul ilm iya, salawat iya, Quran iya. Dari Allah langsung mulai kecil juga iya. Belum lagi dari hadis yang beliau hafal itu kan ada nur. Setiap orang baca satu hadis mendapatkan nurul hadis satu lah. Kalau jumlahnya yang dihafal Sayyidil Walid kan sudah tidak terhitung lagi. Fajtama'at, ini semua terkumpul di hati beliau sehingga Allah Ta'ala menjadikan beliau satu waliullah yang sangat tinggi derajatnya. Alhamdulillah kita dijadikan murid-murid beliau. Mudah-mudahan diaku. Kalau kita yang mengaku itu gampang, tapi diakui oleh guru itu yang sulit. Saya kira semua murid pasti mengaku menjadi murid, tapi diakui murid oleh guru, nah itu belum tentu. Ya mudah-mudahan barakatis sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakat dalailil khairat, barakatul awliya wal anbiya wal rusul, barakatul habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaj'aluni wa auladi wa banati wa dhurriyyati wa ahbabi wa iyyakum
wa talamidana as-sadiqin min sa'ani bisidq. Mudah-mudahan semuanya diakui murid oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdul Qadir Al-Faqih, oleh Imam Al-Habr Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, oleh rijal silsilah sampai ke Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, sampai ke Sayyidina Al-Muhajir Muhammad bin Isa, sampai ke Ahlul Kisah, sampai ke Sadatina Abi Bakar Umar Uthman Ali, sampai ke Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Hadratullah Azza wa Jalla, diampuni dosa-dosa saya, dosa anak turun saya, murid-murid saya, dan semua ahli silsilah saya, al-kabair was-saghair, dihapus semua oleh Allah Ta'ala bibarakatihim, barakat as-salat ala nabi, barakat dalail al-khairat, barakat al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi an-niyya kullu niyyatin salihah ila hadrat an-nabi. Al-Fatiha.